Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan saya Novita Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Prinsewu, Provinsi Lampung. Berikut ini adalah tugas kelompok ruang kolaborasi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Praktik kucing, selamat menyaksikan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Novita Sari dan Bapak Edi Hartono. Tujuan pembelajaran khusus dari praktik coaching ini yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Alur percakapan coaching yang digunakan yaitu menggunakan alur Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. Tanggung jawab. Adapun kompetensi inti coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Praktik coaching. Saat saya praktik sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Novi. Tadi Pak Edi WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya, Bu Novi, ini ada saya ada butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Pak Edi, apa yang mau Pak Edi bicarakan siang ini? Jadi begini, Bu Novi, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novi tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika, yaitu materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya ini kesulitan sekali ya Bu Novi dalam memahami materi perkalian, padahal materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar loh untuk matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Pak Edi saat ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi perkalian kepada murid di kelas 2 Pak Edi, begitu ya? Iya, Bu Novi, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke, Pak Edi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Edi ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan ini? Jadi harapan saya dengan diskusi bersama Bu Novi, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Edi ya supaya murid-murid Pak Edi itu bisa memahami materi perkalian ini? Iya, Bu Novi, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saya mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek, Bu Novi. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak memang belum paham. Oh begitu ya. Baik Pak Edi. Menurut Pak Edi, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Pak Edi? Menurut saya itu anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian. Dari mengubahnya nih menjadi penjumlahan misalkan berulang lalu menjumlahkan setiap angka-angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal perkalian. Oh, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar. Hasil akhirnya benar begitu ya idealnya. Iya, ya begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Nah, menurut Pak Edi nih, anak-anak di kelas Pak Edi berada di level berapa? Kalau saya amati ya, beragam sekali Bu Novi. Murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya.
Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang level 5, menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasilnya penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata sih menurut saya masih di poin 5 dari idealnya. Oke, menurut Pak Edi, murid-murid Pak Edi berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Pak Edi? Bisa Bu Novi dengan hasil akhir kalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti murid-murid menjadi paham. Mereka bisa berada di level 10 mungkin Bu ya. Menurut Pak Edi, apa yang bisa Pak Edi lakukan untuk membantu murid-murid Pak Edi berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Novi, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu Novi. Wah, ide apa itu Pak Edi? Jadi begini Bu Novi, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis, mencontohkan mengerjakan kalian. Lalu murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu yang mudah jika menggunakan media yang konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang, bisa menggunakan es krim, kelereng, batu atau kacang atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game Bu Novi. Wah, bagus itu Pak Edi. Game apa yang akan dimainkan? Game menghabiskan tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya. Menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah setelah mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Bu Novi. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Edi ini? Untuk ukuran keberhasilannya dari rencana saya ini, Bu Novi, itu murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Baik Pak Edi, menurut Pak Edi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Edi terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin ada sih kendalanya itu, misalkan saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan dalam pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid leluasa dalam bermain game, menghabiskan tentakelku ini, Bu Novi. Menurut Pak Edi, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu? Karena pembelajaran matematika masih 3 hari lagi ya Bu Novi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Bu Novi. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah, dalam pembelajaran, misalkan menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukuplah waktu untuk mempersiapkannya dan untuk tempat yang luas rencana saya di kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game, habiskan tentakelku, yaitu dengan menghitung benda yang nyata yang disediakan. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Edi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ada, saya akan berdiskusi dengan Pak Ari sebagai teman paralel saya di kelas 2A. Untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Pak Ari juga bisa menerapkannya nanti di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi lah seperti itu Bu Novi. Baik, kira-kira kapan nih Pak Edi mau menerapkannya di kelas? Sesegera mungkin Bu Novi ya, nantilah hari Kamis Bu Novi. Baiklah Pak Edi, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Pak Edi dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini?
Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Novi tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan. Untuk pembelajaran perkalian di kelas, saya sampaikan pada murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Pak Ari, teman paralel saya, merasa lebih bersemangat, ini Bu Novi. Wah, keren Pak Edi. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Edi. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelasnya Pak Edi. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support nih Pak Edi. Oh, boleh 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 Bu Novi. Terima kasih ya Pak Edi. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Oke, terima kasih Bu Novi atas waktunya, mau ngobrol dengan saya. Sama-sama. Saat saya praktik sebagai coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Bagaimana kabar Bu Novi pada hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak Edi. Tadi Bu Novi WA saya mau ngajak ngobrol gitu ya? Iya nih Pak, saya tadi WA Pak Edi, saya butuh teman untuk bercerita. Oh, baik. Kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Novi, apa yang mau Bu Novi bicarakan siang ini ya? Jadi begini Pak Edi, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Edi tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya ini kesulitan sekali ya Pak Edi dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Novi itu saat ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi perkalian kepada murid di kelas 2 Bu Novi begitu ya? Iya Pak Edi, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oh, baiklah. Oke, Bu Novi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Novi ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Edi, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Novi ya, supaya murid-murid Bu Novi itu bisa memahami materi perkalian ini? Iya Pak Edi, supaya murid-murid saya mudah dalam memahami tentang perkalian, saya mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian? Dan mereka menjawab, sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek semua Pak Edi. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya. Baik Bu Novi, menurut Bu Novi itu anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu Novi? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses pengerjaan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya, dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu ya idealnya. Iya, ya begitu idealnya sih, Pak. Oh, baik kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Bu Novi ini anak-anak di kelas Bu Novi berada di level berapa kira-kira?
Kalau saya amati beragam sekali ya Pak Edi, murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oke lah, menurut Bu Novi, murid-murid Bu Novi berada di level 5. Untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Novi? Bisa Pak Edi, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti murid-murid paham, mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Novi, apa yang bisa Bu Novi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Novi berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak Edi. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide sih Pak Edi. Wah, ide apa itu Bu Novi kira-kira? Jadi begini Pak Edi, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk mengerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 ini bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merencanakan pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang, bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan games. Wah, bagus itu Bu Novi. Game apa yang akan dimainkan Bu Novi kira-kira? Game habiskan tentakelku, Pak. Jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti ya stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru. Jika jawabannya benar, murid bisa ngambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Pak Edi. Oh, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Novi kira-kira? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Oh, baik Bu Novi. Menurut Bu Novi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Novi terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game menghabiskan tentakelku ini. Menurut Bu Novi, perlu waktu beberapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan. Dan solusi apa untuk kendala itu kira-kira? Karena pelajaran matematika ini masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Pak Edi. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa saya rasa waktunya cukup untuk mempersiapkannya dan untuk tempat yang luas rencana saya, kelas saya itu akan saya setting nih Pak. Jadi meja sama kursi itu dipinggirkan dulu dan ruangan di tengah itu jadi lapang untuk murid-murid bisa mengerjakan games, menghabiskan tentakelku ini dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Adakah seorang yang mungkin bisa membantu Bu Novi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Arda sebagai teman paralel saya di kelas 2 Al-Ilmi untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Arda juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi. Oh, baik. Kira-kira kapan Bu Novi nih mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Kamis Pak Edi. Oh, baiklah Bu Novi.
Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Novi dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak Edi tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Arda, teman paralel saya. Saya merasa lebih semangat ini Pak Edi. Wah, keren Bu Novi. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Novi. Saya ingin dengar cerita tentang keseruan belajar kalian di kelas Bu Novi. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Boleh Pak Edi. Eh, Terima kasih ya Bu Novi. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Terima kasih loh Pak Edi. Oke, terima kasih kembali. Dan yang terakhir, refleksi diri terhadap percakapan kucing yang sudah dilakukan. Baik Bu Novi, untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kira-kira? Saya merasa percakapan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Coachingnya juga cukup terbuka. Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan kira-kira? Saya masih perlu memperbaiki apa ya, kemampuan percaya diri mungkin ya, kepercayaan diri saya dalam mengajukan pertanyaan itu sih. Hmm. Apa yang Bu Novi lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching kira-kira, Bu Novi? Sebelum melakukan coaching ya saya meluangkan waktu untuk memfokuskan pikiran saya dulu pada apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga mencoba memahami tujuan dari coaching kita. Oke, apa yang Bu Novi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya kira-kira? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan apa ya, pertanyaan, bahkan juga, menggali kemampuan kepercayaan diri saya ketika saat, coaching. Kemudian apa yang Ibu Novi rasakan ketika di coaching oleh coach kira-kira apa? Merasa senang, lega, dan nyaman, Pak. Oke, terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Baik, sekarang kita refleksi diri ya, Pak, ya. Yo Bu Apa Novi. yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya ketika percakapan ini berlangsung, yaitu saat berdiskusi ya, yaitu tentang memecahkan masalah, saya rasa untuk coachnya sudah menghadirkan kehadiran yang penuh sehingga mendengarkan dengan aktif. Mungkin itulah Bu. Baik. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak Edi? Mungkin pertanyaan yang berbobot kali Bu ya, dalam artian ketika saya tidak begitu melabeli atau menjusting seorang coach dalam hal memberikan pertanyaan seperti itu mungkin Bu. Oke. Apa yang Pak Edi lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching nih? Langkah yang pertama sebelum itu saya akan kehadiran penuh saya akan saya terapkan dengan mindfulness, berhenti dulu sejenak, kemudian ambil napas seperti itu. Kemudian untuk yang di percakapannya akan mencoba rileks lah seperti itu Bu. Oke. Apa yang Pak Edi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk memperbaiki dengan berlatih dan berlatih dalam kegiatan coaching sehingga yang akan lakukan saya nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu Bu. Jadi berlatih terus saya seperti itu. Oke. Apa yang Pak Edi rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan ya awalnya pertama agak gugup ya. Wajarlah sebagai manusia ketika kita ngobrol tentang sesuatu hal, apalagi ketika coach-nya itu memberikan pertanyaan berbobot, kadang butuh pemikiran yang begitu fresh,
santai untuk menjawab atau mengeluarkan ide-ide dari saya pribadi. Mungkin seperti itu Bu Novi. Oke, baik, terima kasih ya Pak Edi ya. Sama-sama Bu Novi, terima kasih sekali lagi, sama-sama. Demikianlah praktik coaching yang saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.